Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kerja yang pertama, anggota-anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta. Rapat ini bersifat terbuka untuk umum. Yang terhormat DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo alias Jokowi alias Bang Wi, dan para pejabat SKPD yang saya kata dengan DPD RI ini yang ketiga kalinya, tapi seyogianya sebenarnya kamilah yang harus pertama kali. Seyogianya kami dari perwakilan Provinsi DKI Jakarta, seyogianya begitu. Tapi ini masalah jadwal. Pada waktu itu ada jadwal yang sudah diatur, tapi Pak Gubernur kami harus menyesuaikan waktu yang kami tahu. Sekarang tidak boleh lagi menyanyi di depan umum secara bebas seperti dulu. Dia terkendala oleh sebagai pejabat negara. Kecuali kalau acara khusus tertutup begini, ada ramah-ramah atas permintaan Pak Gubernur dan lain itu tentu boleh ya, terbatas. Boleh ada permintaan ya. Kami perlu juga penjelasan ini sebenarnya kami juga umumnya orang-orang partai ya. Bibi saya tidak jelas tapi diketahui. Kalau pada ini sudah jelas ya, 5 tahun juga PKS. Saya sudah tahu saya depan ya. Pak Fadli itu sebenarnya dari PDIP. Nah, apapun sikap politik kami masing-masing ada yang itu sama sekali bukan masalah lagi sekarang ini. Semua kami ini berempat semua sepakat bersama-sama dengan Pak Gubernur sebagai partner kerja mendukung sepenuhnya program-program, mendukung dalam arti juga baik mendukung yang kami setujui maupun dalam arti yang kami kritik, itu kritik konstruktif semuanya itu dalam tidak mendukung. Nah, maka yang dalam posisi itu sebenarnya formal yang pertama kami sampaikan ucapan selamat kepada Pak Jokowi, Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama, dan kami sangat apresiatif atas langkah-langkah kepemimpinannya di DKI Jakarta
yang betul-betul mewarnai perpolitikan di Indonesia. Di mana-mana kalau kita ke daerah, Jokowi nama dan sekaligus kami mengucapkan selamat mendapatkan awards sebagai wali kota ketiga terbuka di dunia ini, dan hemat kami ini betul-betul mengangkat citra bangsa, citra nasional, dan suatu bentuk citra kepemimpinan yang tidak dibikin-bikin tapi berdasarkan prestasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sekarang ini dengan istilah berusuhan, ini juga citra tidak melalui pidato, tapi citra apapun sekarang ini belum bisa diatasi, misalnya masalah banjir dan kemacetan, tapi masyarakat tidak ada marah. Masyarakat tidak mungkin marah karena pemimpinnya hadir di tengah-tengah mereka. Maka sekarang ini, sebelum saya menyampaikan kepada rekan-rekan saya kesempatan, saya memulai dulu beberapa bagian catatan saya. Yang pertama, saya menyampaikan, dan ini berdasarkan aspirasi dari masyarakat, apresiasi masyarakat tentang pergantian acara pergantian tahun yang lalu. Itu sungguh-sungguh menyedot perhatian, kegembiraan, suasana sukaria dari masyarakat. Dan ini sebenarnya dulu yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin, dan kita mengharapkan diteruskan. Salah satu penyempurnaan yang saya ingin usulkan, bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini di Jakarta, ibu kota Jakarta ini telah ada tradisi zikir nasional yang dipusatkan di Masjid Atin. Saya mendapat curhat dari panitianya bahwa 2 kali mereka berkomunikasi dengan pemerintah daerah, apakah langsung Pak Gubernur atau lewat staf, ingin mensinkronkan antara program Jalan Tamrin Sudirman itu dengan zikir nasional itu. Jadi biar masyarakat yang suka menyanyi, bergoyang dan berjoget, silakan datang ke Jalan Tamrin dan Jalan Tamrin Sudirman. Tetapi mereka yang suka untuk memberikan arti pergantian tahun itu dengan zikir dan tafakur juga diberikan kesempatan, dan bukan sekedar inisiatif saja, bukan sekedar dipelopori oleh masyarakat, tetapi juga oleh Pemprov DKI, dan hal ini juga ada biro mentalnya. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi mengenai pakaian dinas harian Betawi. Saya lihat Pak Gubernur sudah menerima duta besar Amerika Serikat dengan pakaian khas Betawi. Gubernur Ali Sadikin dulu ada perkampungan, ada mendirikan cagar budaya di cagar budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta Selatan. Tentu kita mengharapkan Pak Gubernur bisa menindaklanjuti apa yang, karena saya pernah ke daerah itu, sepertinya ya tidak ada tindak lanjutnya bagaimana itu sebagai kelanjutannya dan pengembangannya. Nah, ini kalau dimulai sekarang ini lagi dengan pakaian khas Betawi itu satu hari harian, ini saya kira ini mengundang suatu
dukungan spiritual dari Jakarta. Jadi meskipun penduduk Betawi ini bukan terbesar di Jakarta, sebagaimana juga di Kalimantan Timur bukan, atau di 3 provinsi utara di Kalimantan itu bukan Dayak yang terbesar, tetapi keaslian daerah Dayak itu diformulasikan di dalam pemerintah daerah, disimbolkan dalam pemerintah daerah. Nah, hanya tambahan usul saya, bagaimana Pak Gubernur juga bisa mensinkronisasikan kebijakannya dengan ikut serta dengan organisasi-organisasi kedaerahan lainnya, karena hampir ada semua provinsi di sini ada organisasi kedaerahan yang juga sebenarnya mengembangkan budaya khas daerah masing-masing, dan itu penting karena ibu kota ini cermin nasional. Bagaimana Pak Gubernur ikut serta di dalam kegiatan itu, karena pada hakikatnya Pak Gubernur Jakarta itu bukan sekedar gubernur Betawi, mereka juga sudah penduduk Jakarta, dan ini mereka juga harus terintegrasi di dalam kebijakan kepemimpinan Pak Gubernur. Ini menyangkut juga kebinekaan secara nasional, karena Jakarta ini memang bukan hanya milik orang Jakarta, tapi memang ini nasional, cermin dari secara nasional dan internasional. Ada salah satu lagi yang ingin saya kemukakan di sini, yang sudah berkali-kali juga saya baik di dalam periode yang lalu, mengenai diskriminasi terhadap guru agama dan guru umum. Seperti kita ketahui, belum lama ini atau baru ini ada semacam debat di pers antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama. Menteri Agama tentu mendapatkan laporan dari Indonesia bahwa ada edaran Menteri Dalam Negeri yang sebenarnya dibantah juga oleh Menteri Dalam Negeri tentang dilarangnya adanya yang implisit seolah-olah melarang pemerintah daerah memberikan tunjangan subsidi kepada madrasah agama. Nah, ini ada kesalah pengertian di dalam menafsirkan, mengimplementasikan bahwa agama itu tidak diotonomikan. Memang kebijakan agama itu tidak diotonomikan, tetapi yang menyangkut pendidikan ini bukan kursinya itu. Kalau agama itu misalnya yang menyangkut Ahmadiyah, artinya dari pusat, itu menyangkut masalah materinya agama. Tapi kalau pendidikan, perutnya ini orang guru agama dengan perutnya guru umum ya sama saja. Dan karena itu biaya pendidikan di Kementerian Agama dan biaya pendidikan di Kementerian Pendidikan itu sama. Membekatnya anggaran Kementerian Agama sekarang ini yang besar, itu sekarang anggaran Kementerian Agama cukup besar, itu karena sekolah-sekolah. Tapi ini tidak cukup, karena mencerdaskan kehidupan bangsa ini bukan sekedar ini tugas negara dalam arti masyarakat, bukan sekedar tugas pemerintah, ini tugas juga masyarakat. Dan luar biasa sekarang itu masyarakat itu di dalam upaya mengembangkan pendidikan itu di lingkungan mereka masing-masing. Nah, ini untuk itu saya berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri dalam ini dengan SMS, dan beliau menjawab SMS-nya pada saya. Jawaban SMS-nya itu saya teruskan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Agama, dan semuanya meresponi berterima kasih, terutama dari Kantor Agama. Jadi bahwa ini nanti akan ditegur, tapi dibantah oleh Menteri Dalam Negeri tidak demikian maksudnya. Mungkin di dalam perumusan
kalimat-kalimat itu menimbulkan penafsiran di daerah dengan berdasarkan pada konstitusi dan undang-undang bahwa agama tidak diotonomikan. Berikutnya masih ada catatan saya, tapi supaya kita menonton, saya ingin lebih dulu mempersilakan lagi kepada rekan-rekan kami anggota DPD yang terhormat. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di gedung Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati para senator Indonesia, Bapak M. Hatta, Pak Dhani, dan Pak Pardi. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Jokowi, dan Ibu Cetak. Pertama-tama, perkenalkan, mungkin ini buat saya ke Pak Jokowi. Pertama kali ya Pak Pramuka, saya hanya melihat Bapak di TV, di internet, perkembangan Bapak, seluruh Bapak, dan apa jenenge oleh Jawa itu busuk-busuk itu Pak. Saya sangat menghargai, saya mengapresiasi kepada Bapak dengan selain ucapan selamat terpilih Bapak sebagai Gubernur DKI Jakarta, dengan belusuknya Bapak ke warga Jakarta, saya sangat menghargai karena menurut saya dengan Bapak turun ke warga langsung itu memang sudah seharusnya. Mudah-mudahan pun ini diikuti oleh jajaran Bapak yang lainnya. Sebagai contoh, Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh SKPD, setelah beberapa waktu kita berempat juga reses turun, kemudian saya ada 16 titik di DKI Jakarta, dan ini memang langsung adalah aspirasi dari warga yang ditujukan kepada saya, dan saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur dan juga jajarannya. Salah satunya adalah permintaan pembuatan jembatan penyeberangan di Jalan Warung Buncit RW 05 yang sudah 1 tahun belum terrealisasi. Penduduk miskin masih simpang siur antara BPS dengan BPM PKB tidak sinkron. Sebenarnya dari mana yang bisa digunakan dan dipercaya untuk warga? 5, masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Contohnya, setiap hari tempat saya hilir mudik berangkat ke kantor pagi dan sore di bawah flyover Kebayoran Lama. Tempat tersebut menjadi tempat transaksi jual beli barang curian dan menjadi kotor sekali. Pinggir jalan itu saya lihat malamnya dijadikan tempat prostitusi. Mohon maaf, ada waria maupun PSK. 6, pembangunan proyek di dekat pemukiman warga banyak yang belum ada uji dampak lingkungannya. Kita lihat sekarang di beberapa wilayah masih banyak
pembangunan baru, tapi mereka masih belum memperhatikan dampak lingkungannya dan masih berjalan terus. Bagaimana pihak terkait dalam hal tersebut? Ini satu lagi, saya mengapresiasi lagi juga kepada Bapak Gubernur dengan memperhatikan kebudayaan dan seni dan budaya, khususnya budaya Betawi di Jakarta. Terima kasih Bapak. Saya menitipkan kepada Bapak, karena memang saya asli Betawi Jakarta. Terima kasih. Dan terakhir untuk Bapak Gubernur, perlu juga Bapak ketahui bahwa saya menginginkan adanya sinergi antara DPD dan pemerintah daerah, karena ini juga untuk menjembatani atau membantu pemerintah daerah dalam berkomunikasi kepada pemerintah pusat, Pak. Apa misalnya, apalagi ini, karena kebetulan saya di Komite 2 memang membawahi PU, perhubungan, dan sekarang kita lihat banjir dan sebagainya yang sekarang kita sedang alami. Mungkin misalnya dalam merealisasikan rencana-rencana pembangunan di DKI Jakarta, MRT, tol dalam kota dan sebagainya, itu kita bisa bersinergi untuk bisa menjembatani kepada pemerintah pusat, baik Bapak Jokowi dan juga Bapak dari SKPD, dan juga saya lihat hadir Bapak Wali Kota hadir semua. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati anggota DPD RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta dan Bapak Air Fatwa, Pak Dhani Anwar dan Ibu Bibi Effendi. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi beserta SKPD. Dalam hal ini saya yakin bahwa Pak Jokowi belum kenal yang namanya parti, bahwa saya namanya bukan sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum UI. Kalau tadi Bapak telah bilang bahwa saya adalah dari PDI Perjuangan. Tahun 2009 saya masih menjabat sebagai pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, yang satu-satunya anggota DPD dari partai yang tidak didukung oleh partai. Dalam kesempatan ini, saya sebagai anggota DPD RI menjalankan tugas sesuai dengan konstitusi yang ada, hasil amandemen keempat yang tertuang dalam visi dan misi, yaitu suatu lembaga yang kuat dan efektif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat yang sampai ke saya sebagai menteri. Makanya saya harus bersinergi baik kepada gubernur, menteri, presiden, DPR, dan yang lain-lain. Saya harus bersinergi. Terkadang aspirasi itu bisa disampaikan kepada siapa saja dan dari mana saja. Dalam hal ini, yang pertama ada aspirasi dari pedagang kaki lima pasar Minggu yang tadi pagi juga ada jumpa pers, karena pedagang kaki lima di pasar Minggu itu tidak boleh dagang oleh PD Pasar Jaya. Pedagang kaki lima berharap mereka itu bisa berdagang kembali, dan Pak Gubernur harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan antara pedagang kaki lima di pasar Minggu dengan PD Pasar Jaya. Yang kedua, mengenai masalah
guru honorer dan TU honorer di DKI Jakarta. Pada prinsipnya bagaimana bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik kalau kesejahteraan gurunya kurang baik. Jadi kalau UMP DKI Jakarta 2013 ini yang ditetapkan oleh Pak Gubernur 2,2, ya sebaiknya guru honorer dan TU honorer di DKI Jakarta itu minimal 2,2, karena sekarang ini masih sangat memprihatinkan. Yang ketiga tetap masih juga dengan kaitan guru dan TU, bahwa mereka itu ada yang 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun menjadi honorer dan berharap untuk menjadi PNS. Ya alhamdulillah sekarang ini data mereka sudah ada di BKD maupun di BKN, dan saya juga kirim surat juga kepada Menteri Pendidikan, dan jawabannya adalah itu kewenangan untuk pengangkatan PNS. Selain daripada itu kewenangan dari Pemda DKI Jakarta itu sendiri. Nah, ini saya juga berharap kepada Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memperhatikan dan memperjuangkan nasib para guru dan TU tersebut. Yang ketiga, yang keempat mengenai masalah Satpol PP DKI Jakarta kurang lebih ada 1.800 yang statusnya masih PTT, katanya akan dicabut jam sostek. Sementara kalau jam sostek itu jaminan kesehatan untuk keluarganya terjamin. Kalau itu dicabut diganti, apakah keluarganya juga tetap akan dijamin, dan mereka juga berharap untuk diangkat juga menjadi PNS. Kalau untuk datanya sih sampai saat ini sih belum ada ke saya, tetapi PTT ini berharap untuk menjadi PNS. Selanjutnya mengenai masalah, karena saya di DPD RI sebagai Komite 3, bidang saya adalah pendidikan, agama, kesehatan, pariwisata, seni budaya, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mengenai masalah kesehatan, saya cukup berhubungan baik dengan Kepala Dinas Kesehatan, karena selama ini saya selalu mendampingi masyarakat yang tidak mampu. Ya alhamdulillah responnya cukup luar biasa kepada Kepala Dinas Kesehatan, terutama Ibu Ibu Dokter kita. Saya terima kasih Bu, banyak warga Jakarta yang miskin tertolong. Sekali lagi mudah-mudahan amal baik Ibu bisa diterima oleh Allah. Tetapi dalam konteks ini perlu adanya sistem yang baik di DKI Jakarta mengenai masalah kesehatan, terutama janji-janji yang Pak Jokowi kemarin itu masalah. Nah, di Jakarta Sehat, saya sangat merespon dan saya akan kawal hal tersebut untuk kepentingan Jakarta ke depan yang lebih baik. Kartu Jakarta Sehat seharusnya tidak ada diskriminasi, baik orang miskin maupun orang kaya, semuanya harus terima. Kartu Gakti itu kan khusus untuk orang miskin, orang kaya nggak terima kartu Gakti. SKPM untuk orang miskin, orang kaya tidak mungkin menggunakan SKPM. Tapi kartu Jakarta Sehat tidak ada perbedaan. Jadi definisi bagi saya, pendapat bagi saya, kartu Jakarta Sehat, setiap warga Jakarta yang miskin maupun yang susah terima kartu Jakarta Sehat tersebut. Jadi saya berharap itu bisa diimplementasikan, karena seperti saya contoh, kalau saya misalnya sebagai anggota DPD, sebagai warga DKI Jakarta, saya harus terima kartu Jakarta Sehat. Masalah dipakai atau tidak dipakai itu urusan saya. Karena saya juga punya jaminan juga dari DPD, yaitu kartu jaminan kesehatan juga. Nggak mungkin saya menggunakan kartu kelas 3, kartu Jakarta Sehat, karena saya punya jaminan tersendiri. Tapi sebagai warga Jakarta berhak menggunakan kartu Jakarta Sehat, termasuk juga kartu Jakarta Pintar. Saya merespon dengan baik. Seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan dan kesehatan itu seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang bisa. Karena dua faktor itu, pendidikan dan kesehatan, dua faktor yang bisa membawa, kalau Jakarta ini bisa diimplementasikan, bisa membawa Jakarta ke depan yang lebih baik. Kalau program pendidikan 12 tahun memang dari pemerintah yang lalu. Kalau sekarang ini kan kartu Jakarta Pintar. Nah, kartu Jakarta Pintar ini saya juga berharap tidak ada diskriminasi juga. Artinya kalau yang sekarang saya lihat
kartu Jakarta Pintar itu yang dibagi oleh Pak Gubernur dengan berupa ATM dari Bank DKI kurang lebih 200 sampai 300 ribu rupiah ke siswa itu yang di sekolah di negeri. Saya berharap yang di swasta itu juga harus terima juga karena sebagai warga DKI Jakarta. Jadi sebetulnya kan kenapa dia pintar, kenapa dia bodoh kan karena mungkin juga dari faktor kesejahteraan. Jadi saya juga berharap ada dua hal ini yang perlu saya tekankan, bahwa kartu Jakarta Sehat maupun kartu Jakarta Pintar harus dibagikan kepada seluruh warga DKI Jakarta dan tidak ada diskriminasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menekankan untuk guru dan TU honorer sebaiknya kesejahteraannya ditingkatkan sesuai dengan PMP 2,2. Sementara pemulung saja 2,2 gitu kan. Kondisi yang ada ya guru itu kalau nggak salah 700. Tapi kalau guru bantu itu 700-an lah kurang lebih. Jadi saya berharap guru maupun TU honorer ini minimal sesuai dengan UMP DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggota yang terhormat Pak Desa dan berikutnya anggota yang terhormat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kepada kita dengan bacaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah bagi Bu Fitri yang saya hormati, Pak Gubernur, Pak saya hadir serta seluruh jajarannya. Selamat kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja mendapatkan amanah sebagai asisten wali kota dan jabatan-jabatan yang lain. Mudah-mudahan dengan birokrasi di DKI bisa bersinergi dengan Pak Jokowi. Walaupun gaya yang beda, tetapi saya yakin Pak Jokowi punya niatan juga untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang terbaik. Jadi mudah-mudahan teman-teman birokrasi seluruhnya di Pemda DKI ini bisa bersinergi dengan beliau. Pak Jokowi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan persoalan kebijakan. Diketahui kita punya undang-undang tersendiri tentang ibu kota Jakarta. Tetapi Pak Jokowi perlu diketahui undang-undang itu sampai sekarang PP-nya tidak mau dikeluarkan sama PSBY. Jadi undang-undang itu Undang-Undang 29 tahun 2007 dan ini saya sudah sering sampaikan ke Pak Tamawan Fauzi maupun ke Pak Agus sebagai Menteri Keuangan berkaitan dengan hak Pemda DKI kaitannya dengan pembiayaan tugas 6 tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu tata ruang, pengendalian penduduk, pemukiman, transportasi, pariwisata dan budaya. Tapi faktanya sampai hari ini waktu saya tanya itu di mana Pak Agus tentuan pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, Pak Agus bilang sampai hari ini belum ada PP-nya Mas. Nah, saya mengajak Pak Jokowi bersama kami anggota DPD untuk sama-sama memperjuangkan agar PP itu bisa segera keluar sehingga implementasi terhadap undang-undang itu bisa dilaksanakan sepenuhnya. Yang kedua, kami juga mengusulkan agar Pak Jokowi bisa menjadi inisiator mengumpulkan kami DPR dan DPD di tingkat pusat untuk bersilaturahmi bareng untuk memperjuangkan hal-hal yang sifatnya perjuangan untuk merebut hak-hak Pemda DKI yang masih ada di pemerintah pusat, seperti misalnya Senayan, kawasan Senayan, kemudian kawasan Kemayoran, itu kan bagaikan negara dalam negara. Padahal secara undang-undang otonomi daerah itu sesungguhnya itu merupakan hak dari Pemda DKI. Tapi kenapa kemudian pemerintah tidak mau melepas itu? Dan saya yakin dengan koordinasi antara anggota DPD dan anggota DPR dari seluruh partai yang punya cintaannya terhadap DKI Jakarta, insya Allah mudah-mudahan
hal tersebut. Kemudian mengenai tata ruang, tidak bisa dipungkiri bahwasanya Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam membangun tata ruangnya. Dia harus berkoordinasi dengan pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten. Kita pernah mengumpulkan para bapeda waktu itu, dan kesulitan kita itu kan kesulitan koordinasi. Di negeri ini yang paling sulit kan koordinasi. Kami ingin tahu sampai sejauh mana perkembangan pembangunan tata ruang secara bersama antara DKI, kemudian pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten, terutama di dalam menanggulangi persoalan-persoalan banjir, kemudian persoalan sampah. Beberapa tahun lalu sama DKI itu sempat ditolak oleh pemerintah Bekasi. Kita tidak ingin lagi mendengar misalnya karena koordinasi yang tidak baik, akhirnya kemudian peristiwa itu kembali terulang. Masih berkaitan dengan tata ruang, ada semangat spirit yang kuat dari Pak Jokowi, bahkan saya dengar dari media tahun 2013. Saya tidak tahu pertemuan terakhir apakah ini jadi atau tidak, tentang pembebasan lahan dengan jumlah alokasi anggaran sampai 1 triliun lebih dalam rangka mengejar 30% lahan hijau. Nah, menurut Pemda DKI, apakah memang 30% lahan terbuka hijau itu realistis atau tidak? Kalau tidak realistis, misalnya kami menawarkan diri dari DPD RI untuk kemudian sama-sama kita menginisiasi perubahan undang-undang tentang tata ruang itu sendiri yang membuat kebijakan tersebut. Artinya kalau satu kebijakan memang sulit untuk kemudian diimplementasikan, ya apalagi kan masa jabatan seorang gubernur itu hanya 5 tahun, berarti kan harus ada persentase tertentu ya setiap tahunnya untuk misalnya mencapai 30% itu. Nah ini kalau misalnya sulit direalisasikan, ya harusnya memang ada upaya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang mengenai tata ruang. Dan itu saya kira sah-sah saja ya. Itu bukan sesuatu yang melanggar. Itu hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kebijakan. Yang terakhir yang masih persoalan kebijakan itu, kami ingin tahu juga bagaimana pemerintah DKI merespon hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembubaran atau penghapusan RSBI. Ya. Ini juga sebetulnya kalau kita mau flashback ke belakang, Pak Gubernur, ini merupakan catatan untuk sebagian sekolah ya, yang diajukan sebagai contoh di Mahkamah Konstitusi sehingga keluar kebijakan penghapusan RSBI itu. Artinya kalau sekolah-sekolah itu melaksanakan manajemen keuangan sekolahnya yang baik, pasti tidak ada laporan dari para orang-orang yang mengajukan judicial review untuk konstitusi. Jadi sebetulnya hikmahnya harus diambil adalah Pak Jokowi, bahwasanya di Pemda di DKI maksud saya itu masih ada kepala sekolah yang tidak ya profesional di dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala sekolah, sehingga ya orang tua yang merasa anaknya didiskriminasi itu bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita mendengar penilaian Pak Budiman sebagai ahli pendidikan, itu kan beliau mengatakan sebetulnya ya kalau misalnya kepala sekolahnya itu profesional, anak yang tidak mampu tetapi pintar bisa diberikan beasiswa, ada subsidi silang dan seterusnya, pasti tidak ada kebutuhan tentang persoalan masalah RSBI. Tapi karena ini kelihatannya ada diskriminasi, sehingga para hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak ada pilihan lain ya, kecuali memang harus membubarkan RSBI dimaksud. Ya. Nah ini kami ingin tahu respon tentang itu. Kemudian sekarang hal-hal yang sifatnya teknis yang dilaporkan kepada kami sewaktu kami melakukan kunjungan setiap proses. Yang pertama kami terima kasih sudah direspon jawabannya, tapi jawaban nomor 2-nya salah. Yang dimaksud itu bukan Kali Cideng yang ada di Kecamatan Gambir, tapi Kali Cideng yang ada di Kecamatan Pancoran, Jagakarsa sana.
ya Jakarta Selatan, Kali Cideng di Kelurahan Pancoran Jakarta Selatan. Itu yang minta untuk kemudian di grup, tapi jawabannya Kali Cideng yang ada di Kecamatan Gambir. Tapi kami terima kasih, kami sudah direspon. Hal-hal teknis itu yang pertama adalah kami mengucapkan selamat kepada Pak Gub karena tanggal 7 waktu Pak Gub dilantik saya tidak bisa hadir karena saya ada di Tanah Suci Pak Jokowi melaksanakan ibadah haji. Ada aspirasi dari masyarakat haji Jakarta, hajinya haji biasa yang 41 hari tidak menuntut 14. Jadi saya mengikuti keseharian jamaah haji selama 41 hari di sana. Itu ada permohonan dengan sangat kepada Pemda DKI karena mereka mendengar itu ada rencana penghapusan bantuan transportasi untuk jamaah haji, ya, atas usulan DPRD DKI. Nah, kami mohon agar keberadaan transportasi jamaah haji Jakarta menuju ke Tanah Haram itu jangan dihapus, ya, karena mereka semua bersedia dimintai tanda tangannya karena betapa pentingnya transportasi itu karena pemukiman jamaah haji itu jauh-jauh dari Masjidil Haram, ada yang 2 km, ada yang 5 km, bahkan ada yang 7 km. Nah itu kalau tidak dibantu dengan transportasi di sana mahal, sangat mahal. Ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ada beberapa masukan tentang persoalan pendidikan di Jakarta. Yang pertama itu tentang masalah Pak Gubernur diminta oleh Warga DKI untuk memberesi yang namanya komite sekolah, Pak Bu. Jadi kadang-kala komite sekolah itu menjadi penghambat, ya, untuk kemudian menjadi semacam legalisasi untuk sekolah memungut uang. Kalau ditanya kepada kepala sekolahnya kemudian memberikan ini bukan urusan kami, tapi ini urusan komite sekolah. Nah ini menjadi catatan di beberapa tempat, ya. Nanti secara tertulis kami akan berikan datanya kepada Gubernur. Yang kedua mengenai tenaga kerja di rumah sakit Duren Sawit, ya, itu pegawainya sudah 4 tahun terlunta-lunta tidak jelas nasibnya. Sudah berdiskusi panjang, bahkan sudah beberapa kali ketemu Pak Sukesti juga ya Pak ya. Mungkin Pak Sukesti tahu persis dulu waktu beliau menjadi kepala kepegawaian. Nah mungkin ini juga bisa dibantukan mencarikan jalan keluar dari para pegawai yang ada di rumah sakit Duren Sawit. Yang ketiga, sekarang ini masalah pemakaman itu menjadi keluhan dari warga Jakarta karena orang kalau mau menguburi jenazah itu harus mengeluarkan uang 1 juta sampai 2 juta rupiah. Nah ini kasihan, ya, orang sudah dapat musibah begitu, tapi kemudian mereka harus lagi mengeluarkan uang 1 sampai 2 juta untuk supaya jenazahnya bisa dimakamkan. Nah ini menjadi perhatian bagaimana kita mencari solusi terhadap ini, karena memang juga para penggali kubur itu kan bukan pegawai negeri, bukan pegawai honorer juga. Mereka dapat rezekinya kalau ada meninggal, kalau nggak ada meninggal mereka nggak dapat rezeki juga. Nah ini yang memang harus dipikirkan, ya, oleh pemerintah daripada DKI Jakarta. Kemudian untuk PU ini banyak sekali catatan dari masyarakat, ya. Yang pertama itu agar ada perbaikan saluran banjir di Gang Film, ya, Gang Film di Jakarta Selatan, Jalan Durian, ya. Kemudian ini dari Jakarta Timur. Nah ini kelihatannya khusus Pak Jokowi nih, karena kelihatannya nih orang tua di Pak Jokowi, tapi saya nggak tahu kuatnya seperti apa ini. Karena katanya ada orang kaya yang membangun taman di atas kali dengan cara dibeton sehingga menghambat laju air dan mengakibatkan banjir. Aparat lurah, camat, ya, itu tidak mampu membongkar itu. Ya, nanti lokasi persisnya bisa kami sampaikan ke Pak Jokowi. Kemudian
Juga ada masukan kaitannya dengan persoalan pensertifikatan tanah. Mereka bertanya, katanya biasanya Pemda DKI itu menyediakan anggaran di APBD-nya untuk sertifikasi atau Prona ya. Ini itu. Nah, kenapa katanya kok sekarang tidak ada lagi ya? Ini padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, yang memang mereka butuh ya kejelasan dari status tanah yang mereka miliki selama puluhan tahun ya, tetapi mereka tidak mendapatkan sertifikat tanah tersebut. Nah, ini yang terakhir Pak. Di Jakarta Selatan Pak, di Pasar Minggu itu waktu kami jadi anggota DPRD itu pernah membebaskan lahan untuk para pedagang kaki lima. Ini sekaligus merespon apa yang disampaikan sama Pak Andi. Sebetulnya itu sudah ada lahan untuk para pedagang kaki lima, tetapi entah mengapa, dan ini disampaikan oleh masyarakat di RW 4 di Pasar Minggu, RW Teladan Pak, di sana jalanannya sangat baik, sangat asri sekali. Kalau Bapak bisa menuju di daerah tersebut, daerah MKT, tapi ditutup Pak dengan pohon anggur sepanjang jalan, anggurnya berbuah. Saya datang ke sana, tapi sekarang masyarakatnya menjadi gelisah karena lahan yang tadinya untuk pedagang kaki lima diusulkan oleh oknum, saya mengatakan oknum karena tidak melalui prosedur, untuk dibangun tempat pemotongan ayam. Padahal ya, sudah turun anggarannya ke sana. Padahal tidak ada IMB-nya, tidak ada AMDA-nya, ya. Tapi itu sudah jalan programnya. Nah, masyarakat ke sana itu sekarang sudah didampingi sama wali, berhadapan-hadapan gitu dengan pihak wali kota Jakarta Selatan. Kami minta ini menjadi perhatian karena jika tidak ini akan jadi masalah di wilayah tersebut, yaitu di perubahan Pasar Minggu di RW 4. Lahannya itu tadinya untuk penampungan pedagang kaki lima. Saya kira itu secara tertulis ya, apa yang saya sampaikan saya akan sampaikan ke Prabowo selesai pertemuan ini. Terima kasih. Dan ini sudah pernah kami sampaikan ke Pak Gubernur yang lama, Pak, tapi belum direspon. Yang menyampaikan Pak Fatwa waktu itu, kami waktu itu berkeliling ke wali kota. Nah, terjadi perubahan struktur wali kota. Jadi wali kota di zaman dahulu beda dengan wali kota di zaman sekarang. Di wali kota zaman sekarang ini kelihatannya seperti macan rompong lah gitu. Nah, waktu itu Pak Fatwa sudah menyampaikan nanti bisa dibahas lagi Pak Usibowo untuk bisa nggak itu ditinjau ulang gitu. Karena posisi teman-teman saya yang jadi wali kota hari ini ya itu tidak segagah waktu dulu ya, wali kota yang dulu gitu. Karena anggarannya juga langsung dikoordinasikan ke dinas begitu ya. Dan berbagai macam itu sebetulnya konsekuensi dari peraturan daerah sih sebetulnya. Tapi kan kalau ada keinginan untuk mengembalikan fungsi wali kota yang lama, ya bisa saja kemudian peraturan daerahnya misalnya diubah. Ya, saya cuma mengingatkan masalah saja yang belum kemudian terselesaikan pada masa yang lalu. Saya kira itu. Terima kasih atas respon dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggota yang terhormat Pak Dhani Anwar. Pak Gubernur, sebenarnya masih ada tentunya catatan-catatan penting. Ya seperti saya bisa, cuma saya tidak ingin monoton. Tadi apakah barangkali kami selesaikan dulu catatan yang masih ada, supaya waktu tidak terulang. Jadi memang dulu bersama-sama ke wilayah-wilayah kota lainnya. Ada rata-rata keluhan dari kota. Mengapa dirubah
Jadi wali kota sekarang itu dua sudah menurut garisnya dari wali. Nah, kalau struktur lama itu langsung dibawa gubernur. Mungkin menafsirkan bahwa ya itu kota administratif, bukan wali kota otonom. Tapi tidak bisa dihindari, wali kota itu kepala wilayah. Ada apa-apa wali kota sendiri, kepada wali kota. Jadi ini yang sekarang ini agak timpang. Nah, karena ini perda, ya tentu inisiatifnya dari pemerintah daerah ke DPRD. Ini tolong dikaji kembali. Kami tidak mengatakan lantas supaya dirubah, tapi tolong dikaji kembali efektivitasnya itu. Bagaimana ya? Nah, tadi saya menyambung sedikit dari Pak Fadli. Saya sependapat dengan Pak Fadli itu masalah Jakarta Sehat itu memang seluruhnya lah, seluruh warga kota. Cuma ini memang antara yang mampu dengan yang miskin ini memang sekarang ini nampaknya campur aduk. Kalau itu Pak saya pakai utara itu ada yang saya lihat mampu lebih dulu, yang miskin belum kebagian. Jadi ini, tapi saya apresiasi sekali bahwa Pak Gubernur cepat melaksanakan janji kampanye. Bahwa itu ada yang perjalanan prioritas sempurnakan itu biasa. Kemudian yang mengenai soal tadi ya seperti yang dikemukakan oleh Pak Adi. Nah ini saya kira untuk orang yang mampu, saya kira ada juga yang tidak mau menggunakan, tetapi haknya itu diberikan. Orang kaya menganggap Singapura dan sebagainya. Ini saya sekarang mendapatkan dari Kepala Dinas Kesehatan kartu yang sebagai pensiunan, yang itu bisa menutup ada hal-hal yang tidak bisa di-cover dari Askes yang saya terima sebagai biaya pengeluaran negara dari pemerintah. Tapi ini selektif sekali, ada yang tidak tercover, memang diberikan sebagai pensiunan itu terbatas sekali. Ini sekedar. Kemudian tadi si Pak Dhani itu mengenai haji, saya ingin mengusulkan diteruskan kebijakan awal dulu, karena ini kebijakan dulu ini bermula tahun 2004 ketika saya cuma mendampingi Pak Gubernur Ali Sadikin menunaikan ibadah haji, dan di sana itu turun keliling kepada asrama-asrama. Pada ini diadakan seminar pemantapan pelaksanaan ibadah haji. Lalu adanya kloter-kloter sebenarnya ini dari DKI dengan mengambil sebagai seorang jenderal itu bahwa ini sama dengan invasi pasukan, evakuasi pasukan sehingga harus dibagi, ada regu, ada peloton, ada kopi. Dan itulah sebenarnya di dalam sejarah ini ada istilah kafilah, kontingen istilahnya, kafilah. Itulah ada kloter-kloter. Itu sebenarnya ide dari sendiri dari DKI. Nah kemudian DKI sendiri memonopoli satu-satunya provinsi pada waktu itu memberikan dana khusus kepada dulu ada kepala staf urusan haji namanya di sini sekarang nggak ada, saya kira. Nah itu yang mengkoordinir. Nah jadi soal hak daripada yang dari Kementerian Agama itu tetap, dan khusus pemerintah DKI itu ada tersendiri pelayanan. Dan untuk pelaksanaannya itu sengaja pejabat teras DKI yang memimpin supaya ini nyambung. Jadi waktu itu digilir gubernur, wakil gubernur, kemudian sekda. Dan saya ingin mohon dimulai dari kembali sehingga tidak lepas kontrol dalam pelaksanaannya di sana. Nah kemudian tadi sekali lagi juga saya meneruskan, karena memang catatan saya juga ingin saya sampaikan yang sudah ditemukan oleh Pak Dhani
ini memang banyak tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dan meskipun ada undang-undang khusus untuk pemerintah ibu kota, itu seperti kata Pak Dhani itu, pemerintah pusat itu enggan, masih memegang ekornya itu. Ya seperti misalkan tadi Kemayoran dan Senayan itu sebagai contoh. Kalau pelabuhan itu memang mungkin sulit, ya, tapi tidak Kemayoran dan Senayan. Dan saya sebenarnya sudah mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Gubernur sekarang ini dengan rajin menyambangi menteri-menteri. Sebab saya membaca ulasan seorang pengamat yang saya katakan bahwa kedudukan Gubernur DKI sebenarnya itu sama dengan presiden kecil untuk ibu kota negara ini semua. Jadi yang tertinggi selain presiden di ibu kota ini adalah gubernur. Jadi kementerian-kementerian itu sebenarnya ini perpanjangan tangan presiden, tapi ini juga perpanjangan tangan gubernur di kementerian-kementerian teknis itu di dalam pelayanan masyarakat. Hanya saja posisi protokolnya memang berbeda. Ya, gubernur yang menyambangi. Ya. Tapi kalau ini sudah berlangsung secara baik, itu gampang dengan gubernur sebenarnya diatasi. Tapi sudah bagus sekarang gubernur itu menyambangi. Kalau dulu di masa awal menurut saya dikit, ini di Jakarta jenderal-jenderal yang terlalu banyak kuasa. Jakarta boleh banyak jenderal, tapi yang jenderal gubernur saya. Nah, jadi di sini di Jakarta boleh banyak petinggi dan sebagainya, tapi yang berhak mengatur Jakarta ini adalah gubernur. Ini political will ini yang harus yang harus dibuka. Dan saya lihat langkah-langkah Pak Gubernur sudah bagus, tinggal dilanjutkan saja. Seninya itu terserah tergantung dengan Pak Jokowi. Nah, tapi sebenarnya presiden yang harus lebih dulu. Coba kita perhatikan presiden juga retorika Jakarta the Great City, apa itu the Great City? Sebenarnya beliau tidak perlu terus mengungkapkan begitu tanpa ada suatu pembicaraan lebih dulu secara bagian. Apa itu Jakarta the Great City? Jelas. Tapi kalau Jakarta metropolitan ini sebenarnya yang perlu. Masih gagal di dalam pembahasan undang-undang yang terakhir ini mengenai undang-undang 29 itu masih gagal kita di parlemen itu Pak Sutioso merasa saya menyesal itu karena gagal. Nah ini memang ada perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk misalnya pada waktu itu melepaskan Senayan dan Kemayoran saya. Beberapa fraksi di Jakarta itu termasuk fraksi saya itu termasuk belum melepaskan. Jadi ini juga makanya tadi disebutkan oleh Pak Dhani. Ini anggota-anggota DPR dari Jakarta ini yang mereka yang lebih kuat wewenangnya di dalam legislasi perundang-undangan bisa sama-sama. Jadi masalah pengetahuan tadi masalah saya hargai betul Pak Gubernur sangat prinsip mengamalkan anggota luar ini, tinggal implementasinya nanti. Kemudian ya hambatan-hambatan peraturan ini kan banyak sekali kendala di dalam pengelolaan KAD, di dalam situ. Di Jakarta ini ada beberapa ratus situ-situ ini kan kalau tidak turun tangan oleh pemerintah pusat itu tidak bisa. Pengelolaan juga begitu. Nah, dalam rangka itu, ya termasuk tupoksi kami, ada satu program tawaran sebenarnya dari Kementerian Pertanian. Ini suatu komunikasi persahabatan saja dengan kawan lama pertanian sekarang Pak Suwono. Saya diundang untuk narasumber
suatu di rapat kerja semacam kekhawatiran mengingat perkara yang lalu kantor wali kota Jakarta Barat itu didenda 40 miliar, pansus DPRD periode yang lalu malah mendukung untuk DKI harus membayar. Jadi ada kekhawatiran dari masyarakat yang diberitahukan saya, nanti DPRD-nya ini juga seperti yang lalu, nanti malah turut menekan pemerintah DKI itu harus membayar. Nah, ini saya mohon Pak Gubernur dalam persoalan ini tidak diserahkan ke bawah melalui PDW teknis, karena ada kepercayaan masyarakat tentang pengalaman yang tidak ingin berulang. Ya. Jadi perlu langsung Pak Gubernur bagaimana sebenarnya sikap dan pendapat. Sebab yang penting itu sebenarnya kalau toh belum bisa menang, tapi pemerintah DKI tidak kalah begitu saja. Seperti halnya saya masuk ke pusat kantor wali kota Jakarta Barat. Ini saya berkali-kali didatangi oleh Kompuan yang sebenarnya ini mereka memerintahkan saya bilang mereka perpulihnya dia. Jadi pangkal penyimpangannya itu sebenarnya ini dugaan saya. Tanda tangannya ini palsu, ini yang tanda tangannya yang masih seperti ini. Jadi palsu ini tidak mungkin lurah itu bisa melakukan ini kembali seperti ini kalau tidak ada rentetan dengan pejabat atasan. Nah, ketika sedang yang lalu Pak Hayat waktu menjawab surat dari Kompuan ini ditanggapi bahwa saudara terlambat, karena itu silakan urus sendiri. Ini mereka kecewa. Jadi mestinya kalau sudah kalah di proses hukum itu dengan sudah ikrah dan memang sudah dibayar 40 miliar itu, ada jalan keluar yang lain, yaitu tuntutan secara pidana. Nah, ini tuntutan secara pidana ini pemerintah DKI yang harus di depan, bukan lantas menjawab masyarakat bahwa karena ini sudah terlanjur kali-kali ya sudah. Jadi di bawah pemerintah ini harus dipertahankan, harus dituntut secara pidana prosesnya itu. Jadi seperti Meruya Selatan itu, saya mendapat laporan informasi habis uang 90 miliar dari mereka untuk memenangkan perkara ini. Saya tentu tidak menuduh, tetapi ini secara politis saya kemukakan bahwa saya dapat informasi begitu. Mereka juga bilang, kurang biaya 90 miliar. Dan untuk Jakarta, kantor wali kota Jakarta Barat itu Wakil Jaksa Agung Pak Darmono membisikkan kepada saya, pemerintah DKI bisa menurut karena mereka berhasil. Itu atas informasi dari saya. Jadi Yayasan Sri Gading yang dimenangkan itu dengan Kejaksaan Agung itu mereka dibayar 9 M. Mereka kewajiban membayar mereka 9 M. Tapi dikatakan kepada saya hanya 4 M yang terima, yang lainnya itu mereka tidak tahu. Jadi kalau di DKI ini tentu pikiran juga berjalan. 40 miliar itu apa saudara sendiri? Saudara Yayasan Sri Gading itu pernah mendatangi saya dan minta tolong, dan masih dalam proses untuk pencairan, minta tolong saya membantu karena diketahui saya pekerja DKI agar ini bisa cepat uang 40 miliar ini. Saya mesti dia karena itu saya melihat bahasa tubuh yang tidak sehat. Nah, inilah Pak Gubernur, mohon soal ini bisa dihadapi secara langsung dan tetap dihidupkan perkaranya melalui pidana. Dan pada kesempatan ini saya serahkan ke PDD.
Jadi terakhir saya sampaikan bahwa untuk masalah kantor Jakarta, Wali Kota Jakarta Barat ini, saya komitmen Pak Gubernur untuk mengawal sebagai tanggung jawab politik saya, dan untuk informasi bahwa ada pengacara dengan istilah yang sekolahnya ini mau membeli perkara ini, artinya maksudnya ngaku ya, karena yakin dengan bukti-bukti ini mereka bisa memenangkan dengan tuntutan pidana. Tapi saya menyarankan pemerintah DKI harus di depan kerjasama dengan orang luar ini, karena ini menyangkut prestise dibawa pemerintah kok disalahkan oleh yayasan yang maaf itu bikin-bikinan sebenarnya. Aslinya ada di Makassar dan tidak diakui. Saya kira itu Pak Gubernur, terima kasih dan maaf kalau ada yang kurang lebih. Dan dengan ini kami persilakan Pak Gubernur untuk menyampaikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu DPD Republik Indonesia Daerah dan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Bapak Dhani, Bapak Ibu DPD. Pada pagi hari ini, siang hari ini, kami hadir dengan Sekda, seluruh deputi, asisten, seluruh wali kota, bupati, inspektur dan badan staf dinas SKPD sebanyak 29, dan kami ingin menjawab beberapa hal yang ditanyakan oleh Bapak Ibu tadi. Yang pertama, saya ingin menjawab masalah tahun baru. Memang kemarin kami adakan itu karena ada permintaan dari kampung-kampung untuk mereka bisa juga ikut menikmati tahun baru bersama, sehingga kita adakan di Tamrin dan Sudirman, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Juga ada di beberapa tempat sebenarnya zikir akbar, tetapi yang memang yang kami hadiri hanya kemarin yang di Monas oleh Habib Munsir, dan di tempat yang lain kami tidak bisa hadir karena memang masalah penataan waktu saja yang tidak memungkinkan. Dan yang kedua juga nantinya mungkin kami ingin membuat lagi sebuah ruang-ruang refreshing seperti itu bagi masyarakat yang gratis, yang tidak bayar. Ini selain untuk interaksi masyarakat juga bisa masyarakat saling menyapa dan tentu saja bisa menurunkan tensi kota. Nanti pada saat ulang tahun Jakarta kami ingin adakan lagi, kalau dulu zaman Bang Ali ada malam muda-mudi di ulang tahun Jakarta, ini juga akan kita adakan kembali. Namanya nggak tahu nanti, tapi ini sudah kita rencanakan. Kemudian selanjutnya mengenai masalah budaya Betawi. Pada tahun ini kami ingin mendorong agar perda pelestarian budaya Betawi segera diterbitkan oleh DPRD, dan juga yang kedua yang telah kita realisasikan masa pakaian Betawi yang dipakai oleh seluruh jajaran PNS kita, mungkin nanti juga akan kita perlebar lagi kepada anak-anak sekolah. Ini masih kita kaji dan kita proses, juga akan beberapa nanti akan kita paksa untuk hotel-hotel juga untuk memakai pakaian adat ini. Kemudian juga tahun ini akan kita mulai juga untuk karakter-karakter bangunan di DKI yang kita mulai dari bangunan kita terlebih dahulu, baik nanti bangunan sekolah, bangunan
bangunan pasar, bangunan kantor untuk memakai karakter-karakter arsitektur Betawi. Ini akan kita lakukan, kita mulai tahun ini. Setelah itu, setelah contoh-contohnya ada, kami juga ingin paksa agar bangunan-bangunan yang ada di DKI ini paling tidak ada sebuah nampak depan atau di kardropnya dipakai karakter Betawi. Dan tahun ini insya Allah nanti juga akan kita mulai pembangunan Masjid Raya Jakarta di Jakarta Barat dengan juga mengacu pada arsitektur Masjid Betawi. Ini juga akan insya Allah segera akan kita mulai. Kemudian yang ketiga mengenai kartu Jakarta Sehat, perlu kami sampaikan bahwa dari data di Bapeda bahwa yang miskin dan yang rentan miskin sebanyak 4,7 juta, kita targetkan tahun ini sudah mendapatkan semuanya kartu Jakarta Sehat, dikurangi minus 1,2 untuk jam kesmas, karena kita akan juga mendapatkan itu. Baru setelah itu selesai, kami akan menginjak ke warga yang lain, tetapi kami ingin konsentrasi dulu pada warga yang miskin dan warga rentan miskin sebanyak 4,7 juta. Kemudian kartu Jakarta Pintar, kami juga terus terang kami sampaikan masih konsentrasi pada warga yang tidak mampu. Baru ini di negeri maupun swasta yang sudah kita berikan tahun 2012 kemarin justru lebih banyak di yang swasta. Jadi tidak hanya di negeri saja, sudah di negeri dan swasta. Tahun ini juga sama di negeri dan swasta. Jumlahnya tahun ini kurang lebih 450.000. Sudah akan terus kita lakukan. Kemudian yang kelima tadi juga disampaikan masalah ruang terbuka hijau. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa setiap tahun kami ingin membeli lahan sebanyak-banyaknya untuk dalam rangka memenuhi ruang terbuka hijau. Selain juga kami ingin mengendalikan aset-aset kota. Pengendalian aset kota akan kami lakukan dengan membeli lahan sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau pada tahun-tahun sebelum ini yang banyak adalah tanah-tanah yang dibeli oleh para pengembang developer, tapi tahun ini akan kita balik justru tanah-tanah developer yang ingin kita banyak beli. Seperti yang tahun ini akan kita lakukan, akan kita beli di Waduk Rio seluas kurang lebih 28 hektar, memakan biaya untuk pembelian 850 miliar. Ini kita lakukan karena memang itu akan kita pakai untuk ruang publik, ruang terbuka hijau, ruang rekreasi masyarakat. Hingga inilah yang ingin kita lakukan dalam mengendalikan aset-aset kota sehingga tata ruang ini akan di manajemen pengendaliannya akan dilakukan oleh pemerintah DKI dan tidak oleh swasta. Kemudian mengenai pengerukan kali, di tahun ini juga secara besar-besaran akan kita lakukan, terutama di kali-kali yang menjadi tanggung jawab kami, di kali sedang dan yang kali-kali kecil. Karena yang kali-kali besar nanti normalisasi akan dilakukan oleh Kementerian PU. Ini yang kali sedang dan kali kecil, baik yang ada di kampung maupun yang tidak, ini akan kita kerahkan. Ini dari Dinas PU juga akan segera membeli, jadi tidak dilakukan dengan cara-cara seperti yang kemarin melakukan pengerukan dengan cara-cara konvensional, tetapi kita akan beli sebuah alat yang namanya dredger. Ini nanti dengan sistem sedot sehingga kebersihan drainase selokan kali-kali kecil ini akan betul-betul akan kelihatan. Dan juga kita akan meminta bantuan tahun ini juga, dan kita minta bantuan dan dikerahkan dari Marinir, Kopassus, TNI,
Kodam maksud saya dan AU juga akan kita gerakkan selama full 1 tahun untuk mengerjakan pembersihan dan pembersihan sungai-sungai. Dan yang terakhir mengenai tanah merah, Pak Fatwa perlu kami sampaikan bahwa yang kita lakukan tidak hanya di tanah merah saja, tapi juga ada di Kampung Sawah, di Kampung Beting juga, karena ini juga punya kasus-kasus yang sama dan beberapa tempat yang lain yang sudah penduduk di situ bertempat tinggal lebih dari 15 sampai 20 tahun tapi tidak pernah pegang KTP, tapi kalau pas coblosan mereka dapat kartu pemilih, ini juga tidak, saya kira tidak benar. Dan ini tahun ini juga segera akan kita lakukan pemberian KTP-nya, dan ini masih dalam proses untuk melakukan pendataan di lapangan dan juga pembentukan termasuk pembentukan RW-nya, dan karena kita memang tidak mengikuti dari pembentukan yang dilakukan masyarakat, tetapi karena ada aturannya yang kita ikuti dengan catatan memang pemberian KTP ini tidak serta-merta menjadikan itu sebagai sebuah pegangan untuk mengklaim bahwa itu tanah mereka. Meskipun yang kita lihat seperti di tanah merah itu sebenarnya tanahnya juga di saat ini yang saya baca, yang saya pahami itu memang belum jelas itu tanahnya siapa. Karena waktu saya tanya juga Pertamina juga punya pegangan juga. Artinya itu memang masih abu-abu, sehingga kalau ini kita berikan sebuah kartu tanda penduduk, saya kira juga tidak ada salahnya. Kemudian yang terakhir mengenai transportasi haji, tahun ini sudah disediakan anggarannya dan bahkan terdapat tambahan untuk catering jemaah haji, diberikan sarapan pagi sebagai tambahan 3 kali. Yang lalu hanya 2 kali. Saya kira itu penjelasan yang bisa kami sampaikan, dan mungkin sebagai tambahan dari Pak Sekda dan Deputi Wali Kota maupun Kepala Dinas Badan, silakan kalau ingin memberikan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya izin Bapak Gubernur. Yang pertama barangkali ingin menyampaikan penjelasan yang berhubungan dengan ekspansi wilayah Jakarta Barat. Kami terakhir sudah bersurat kepada Kejaksaan Tinggi untuk meminta penjelasan mekanisme upaya hukum yang mereka lakukan kepada Sabri Gading sehingga mereka bisa memenangkan perkara itu. Dan memang sampai sekarang, sampai saat ini kami belum mendapat jawaban juga dari Kejaksaan Tinggi. Mudah-mudahan dalam waktu yang cukup lama kita sudah bisa mendapat jawaban. Karena kebetulan kami juga minta penjelasan itu kepada Kejaksaan Tinggi selaku pengacara negara kami, pengacara negara kita di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan Wilayah Selatan, memang ada patut kita antisipasi seperti yang tadi Pak M. Anta katakan, bahwa pansus yang dibentuk oleh DPRD itu jangan sampai disuruh berbalik dan meminta kita untuk membayar sejumlah 300 sekian miliar itu. Oleh karenanya memang di pemerintah provinsi juga Pak sudah melakukan penjelasan tambahan kepada DPRD untuk bisa memahami bahwa dulu persoalannya tidak semata-mata seperti yang mereka dapat dari putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, tapi justru kita menjelaskan kepada mereka sebetulnya duduk persoalannya berawal daripada pinjam-meminjam uang. Jadi bukan jual beli tanah antara kota Ningrat dengan Haji, lupa namanya, Haji Jufri Pak, Haji Jufri. Jadi tidak semata-mata jual beli Pak, tapi pinjam-meminjam uang. Entah bagaimana proses perkara di pengadilan bisa mengarah kepada bahwa tanah itu adalah kepemilikan dari PT Kota Ningrat. Nah, ini yang kita sudah jelaskan kepada DPRD. Mudah-mudahan pansus yang dibentuk DPRD juga bisa memahami itu Pak.
yang dapat kami sampaikan. Kemudian satu lagi Pak, terkait dengan guru. Dengan guru, sebetulnya kewenangan mengangkat seseorang menjadi PNS itu bukan menjadi kewenangannya pemerintah daerah, Pak. Semua berawal daripada kuota yang diberikan oleh BKN kepada pemerintah daerah seluruh Indonesia. Ketika ada kuota itu, barulah kita bisa mengangkat seseorang menjadi PNS. Kami sudah mengajukan, sudah menyampaikan Pak guru honor kategori 1 dan 2 kepada Kemenpan dan BKN. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa sampai sekarang masih belum dicabut Pak, walaupun moratorium itu sudah dinyatakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini kita belum mendapat laporan atau perkembangan lebih lanjut Pak. Kapan akan dibuka kembali atau akan dicabut moratorium tersebut. Termasuk juga dengan honor Pak. Tadi honor guru dan honor TGU kita juga sedang konsultasikan Pak dengan Dewan. Dan kemarin kami sudah bicara dengan komisi ini juga. Memang kita juga bersepakat Pak, kita mengupayakan untuk bisa mencoba minimal seperti yang tadi Pak Pandu katakan, memberikan mereka sesuai dengan UMP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta sebesar 2,2 juta. Mungkin itu beberapa tambahan. Saya persilakan para asisten untuk bisa menjelaskan hal yang belum dijelaskan oleh Bapak Gubernur dan Deputi Gubernur. Baik, terima kasih. Mungkin saya menjawab sedikit yang kurang dari tadi mengenai tata ruang dan sebagainya. Jadi betul Pak, jadi memang ada hal-hal yang mungkin tidak terkait secara tegas di dalam otonomi dan pasti terkait juga dengan tata ruang dan lain sebagainya. Jadi memang ada, saya kira sekitar 13 urusan Pak yang terkait sebetulnya juga ada memang dengan tugas Deputian. Nah, selama ini kami terus berkoordinasi dengan DPRI. Kelihatannya mereka juga memperjuangkan bagaimana kerjasama pusat dan daerah ini bisa diperkuat lewat kedeputian dan juga sekaligus barangkali juga anggarannya, karena memang ada hal-hal yang sebetulnya bisa diberikan lewat APBN, tidak hanya APBD. Ini kami terus berjuangkan lewat DPRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Gubernur, kami menambahkan tadi mengenai RSBI pasca keputusan MK RSBI itu Pemda saat ini sudah menghapus label RSBI di sekolah-sekolah RSBI yang sebelumnya dengan tetap memberikan layanan dengan orientasi kepada kualitas pendidikan tentunya. BOP memberikan kepada sekolah-sekolah ini sama dengan sekolah SMA, SMK dan sekolah tinggi. Kemudian tentu untuk lebih lanjut kita juga menunggu bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian mengenai guru agama tadi Pemda memberikan insentif untuk mereka sebesar 1 juta per bulan. Memang ini menjadi kecenderungan dan mereka juga lama kita bicarakan. Terakhir ketika mengajak mereka untuk supaya jadi PNS Pemda DKI supaya sama dengan yang lain, dan ini sedang dibicarakan dengan Kementerian Agama. Begitu supaya kita tidak disalahkan juga oleh BPK. Iya Pak, kita supaya tidak disalahkan juga oleh BPK mengenai ini. Sebab tentu mereka pegawai PNS pusat Pak. Jadi beda dengan Pemda DKI.
Saya kira itu dari saya. Rumah sakit berencana. Rumah sakit kita dalam baik Pak, saya jelaskan Pak Mas. Setahu saya Pak itu sudah kita proses dan sudah kita selesaikan di Anggaran 2012 Pak terhadap tenaga non PNS yang ada di Rumah Sakit Berencana. Nanti saya silakan barangkali bisa dijelaskan oleh silakan Pak Linas. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Dhani Anwar untuk Rumah Sakit Indeks Sawit karena mereka adalah pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka di Permendagri 61 dengan Pergub 72 tahun 2007 diperkenankan untuk melaksanakan pegawai kontrak karena pegawainya cukup sedikit. Kemudian tentunya acuannya pada Undang-Undang 13 Tenaga Kerja. Jadi tahapannya kalau kemarin PHR, kemudian pegawai kontrak, kemudian pegawai tetap non PNS BUMD. Jadi tidak saja pada Rumah Sakit Duren Sawit, tetapi seluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta patokannya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, gajinya kita mengacu pada UMP DKI 2013 yaitu 2,2 juta jiwa ditambah dengan tunjangan jasa medik sesuai dengan profesi mereka. Kalau dia dokter, kemudian diberikan tunjangan paramedik sesuai dengan profesi kita, tergantung dari pendapatan rumah sakit daerah. Sedangkan untuk yang database 1-2 kami sudah sampaikan ke PKD seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Sekda dan sudah disampaikan ke PK. Demikian Bapak, terima kasih. Izin Pak Gubernur. Jadi Bu Vivi Effendi tentang kaki lima yang ada di bawah jembatan Pak. Kalau kebetulan saya tinggal di dekat situ Bu. Jadi kalau untuk berdagang memang itu dipakai sekarang dan saya pikir untuk agar dia tidak berdagang di situ di bawah itu nggak boleh ada kekerasan langsung di taman. Mudah-mudahan nanti kita koordinasikan dengan Pak Wakil Wali Kota hadir. Kalau malam untuk prostitusi saya tidak melihat, tapi coba nanti akan kita perhatikan mudah-mudahan ini tidak bisa dihindari. Terus masalah kaki lima yang di pasar Minggu tadi yang dilakukan disampaikan oleh Pak Kabir dan Pak Dhani, itu yang di pasar Pak ya, pasar. Jadi itu termasuk pasar yang mau diremajakan nanti. Saya pikir kalau kebetulan kan terpisah dia Pak, ada kali gitu Pak ya. Nah, ini nanti PD pasar saya yakin kita nanti akan kita remajakan juga rencana Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu di pasar-pasar ini nggak cuma sekedar buat pasar, tapi yang katakanlah sekarang ini yang ada itu akan ditampung, tentunya diperbaiki, di atasnya masih bisa dimanfaatkan untuk rumah susun dan lain-lain. Karena kebetulan di depannya adalah ada stasiun, saya pikir ini mungkin sebuah momen yang tepat untuk kita bisa masyarakat bisa tinggal, juga nanti kaki lima bisa ditampung seluruh Pak. Sehingga nanti kalau kita melihat seperti pasar rumput mau dimasakan nanti mereka yang tinggal di situ akan menggunakan angkutan kereta api untuk bisa sampai ke kota. Tadi terkait dengan masalah katakanlah ruang kerja 30%. Kalau 30% murni memang ini tidak realistis Pak Dhani. Tapi amanah di RTRW kita itu 16% ruang publik, 14% ruang privat. Jadi memang ini sebetulnya jembatannya cuma sebetulnya di PP loh Pak, karena sampai sekarang belum ambil. Artinya kalau 14 masih realistis, 16 juga tidak bisa capai. Kalau sekarang 10% ditambah 6%. Sementara kalau kita lihat di aturan di bangunan sendiri, yang paling gampang sebetulnya karena persentase 40-45% adalah peruntukan perumahan.
itu KDP maksimal sebetulnya 60%. Jadi artinya kalau orang punya 1000 meter yang bisa dibangun 600 sampai 400 seperti ruang terbuka, itu disebut dengan ruang terbuka privat. Kalau yang berikutnya itu adalah tugas kita, tadi Pak Gubernur sampaikan kita akan perbanyak membeli ruang terbuka hijau. Sementara itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, soal jembatan penyeberangan dari Bu Vivi. Jadi memang sudah dibangun di RW 06 dan ini diajukan sejak tahun 2010, baru selesai di 2012. Sedangkan untuk yang di RW 05 ini ada masalah sama jarak, jaraknya juga terlalu dekat dengan jembatan penyeberangan yang sebelumnya. Jadi nanti akan cek lagi di lapangan seperti apa, termasuk juga apakah memungkinkan tempat penyeberangan ini. Karena ini juga kita kaitkan dengan lebar jalannya kebetulan main di Keramayuda ini sedang dibangun ada beberapa fasilitas, maka kita tidak terkait dengan kerajinan tangan. Ini memang ada di dasar hukumnya itu di Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UKM. Untuk memperolehnya ini bisa langsung ke kantor subdinas dengan menyampaikan jenis usaha, kemudian alamatnya dulu dan sama bantuan yang sudah pernah diperoleh. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan subdinas. Sedangkan PK Wirana nanti akan kami cek untuk tindakan. Kemudian PKL Pasar Minggu dan PD Pasar juga akan kami tindakan Pak Fandi. Terima kasih. Untuk yang pertanian dari Pak Fatwa ini juga terus ditindaklanjuti Pak. Program ini ya, untuk penanaman seperti hidroponik dan sebagainya, ini juga kerjasama dengan PKK. Ini akan tidak lanjuti. Nah ini yang PPA Pasar Minggu dari Pak Nani Anwar. Memang dalam rangka penerapan Perda 7 terkait dengan flu burung, ini ada relokasi beberapa tempat-tempat pengelolaan dan syaratnya waktu itu memang dibuat beberapa pengelompokan. Nah kebetulan pengelompokan yang selatan itu jatuhnya di Lokti, lokasi binaan, karena juga sesuai dengan peruntukannya. Namun akan kami cek kembali soal keberatan ini, tentu harus ya semua juga kebetulan juga anggarannya juga sedang disiapkan sehingga ipal-ipalnya juga diperlukan secara wajib untuk diterapkan. Sekarang baru pemekaran saja untuk 2012, 2013 ipalnya juga akan kita sediakan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan terkait sama TKB guru agama. Tentunya sudah ada opsi yang sudah kami berikan kepada Kementerian Agama, memindahkan guru-guru dari Kementerian Agama itu ke Pemprov DKI sehingga mereka menjadi pegawai Pemprov DKI. Dengan dasar itu mereka bisa mendapat memperoleh tunjangan kerja daerah sebesar sebagaimana guru-guru di luar guru agama. Sekarang ini sedang berproses dengan Kementerian Agama melalui Kanwil dari Kementerian DKI. Dan mudah-mudahan guru-guru agama itu mau pindah ke Pemprov DKI. Sedang berproses, Pak. Insya Allah bisa berjalan. Barangkali terkait dengan SKPD ini. Kami tentunya sangat bergembira sekali kalau bisa dibantu dan mengambil posisinya Pemprov DKI sudah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi beberapa kali pembahasan tapi tidak ada respon untuk
Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Pak Gubernur. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang Bapak. Terima kasih Pak Gubernur. Mungkin rekan-rekan kami ada sedikit klarifikasi. Saya mulai dari saya. Terima kasih Pak Gubernur tadi itu mengenai pakaian khas Betawi. Tapi saya tadi di luar tadi saya mau ngomong soal pada sebagai orang Betawi. Ini mengenai soal sarung. Mungkin bisa dimodifikasi karena kata orang Betawi ini sarung itu sebenarnya untuk pencaksilat. Pencak silat, jadi tidak mesti Betawi harus pakai sarung. Kalau saya lihat gambar Pak Jokowi menerima duta besar dengan memakai sarung di sini, seperti dasarnya terlepas, jadi seperti ada berkelahi. Karena memang itu gampang. Jadi mungkin sarung ini dipertimbangkan di usah itu biarlah untuk pencaksilat. Saya berarti untuk gambar menghadapi diplomat atau misalnya mereka seperti saat ini karena memang pakaian berlari. Jadi itu kalau pada hari kita bisa mematikan itu. Jadi sarung itu sama begini dan apalagi ada jadi Betawi dari Quran dari mana kita bisa melihat dan bisa mati. Jadi kemudian yang kedua ini jawaban untuk guru agama sebenarnya itu sudah cukup memuaskan. Tetapi yang di dalam edaran Menteri Dalam Negeri itu juga soal madrasah. Jadi begini, berhubung maraknya di dalam kampanye-kampanye pilkada, kalau di DKI sama tidak ada. Ini dengan edaran ini dimanfaatkan oleh para calon-calon di daerah itu, apakah calon gubernur atau calon bupati. Nah ini kira-kira madrasah yang jadi mesti harus ada sifatnya kebijakan memang kewajiban menurutku, sebab pajak dari rakyat itu untuk daerah itu ya kan keseluruhan, masa didiskriminasikan. Apalagi kalau madrasah itu kan swasta, justru harus mendapat perhatian lebih khusus. Nah, jadi ini bukan soal di dalam edaran itu bukan soal keluarga saja, tapi maksudnya lembaga pendidikan. Nah di DKI ini kan memang ada hibah-hibah, tapi ditingkatkanlah dari bentuk hibah itu, tetapi ya merupakan subsidi yang resmi. Saya kira dengan PPK itu bisa kita selesaikan. Itu salah pengertian saja itu. Kalau PPK mungkin dicarikan juga oleh penafsiran Menteri Dalam Negeri. Dan Menteri Dalam Negeri kan kita lihat ada emosi itu karena ini semuanya di bawah itu ada yang menyalahgunakan. Jadi banyak kiai-kiai ulama-ulama itu menuduh Menteri Dalam Negeri ini ada karena ada kepentingan politik dengan calon-calon gubernur daerah. Persoalannya ada masalah politiknya. Nah, kalau di DKI insya Allah dari dulu itu sudah ada finalisasi madrasah yang tidak membedakan. Kemudian sedikit masalah saya ingin
kalau boleh dijawab oleh Pak Gubernur, apa sebabnya Pak Gubernur ini mengalah dari pemerintah pusat mengenai soal penambahan tol dalam proyek Jakarta? Sebenarnya dari konsep untuk sinkronisasi ini dengan lain-lainnya itu, ini kan tidak sinkron dengan tol ini. Apa bargaining posisi dari pemerintah, posisi dari pemerintah DKI ada masalah yang sulit sehingga harus mengalah. Tapi sebenarnya untuk ini nanti bertumbuh semarak lagi, nanti tidak ada dengan tambah tol. Nah itu saya menyayangkan orang itu Pak Gubernur terpaksa bertanya. Nah ini saya kira inilah pemerintah pusat ini tidak political will-nya itu masih sekolah. Nah, termasuk banjir. Ini sejak Presiden Soekarno dulu membentuk komando penanggulangan banjir. Dan ini di Thailand, di Bangkok, banjir di Bangkok itu di kota Bangkok itu raja turun tangan. Jadi kalau Presiden turun tangan dan begitu dengan pembantu-bantunya itu wajib, bukan ditangani oleh mustahil pemerintah DKI bisa menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir itu kalau tidak ada politik yang jelas dari pemerintah pusat untuk mensupport pemerintah DKI. Pemerintah DKI kan akibat jadi semua ini dari pembangunan segala rupa di Jakarta ini, karena ada yang mengatakan bahwa Jakarta ini sebenarnya kelaminnya tidak jelas. Ini ada kota industri, sebagai kota pariwisata, kebudayaan, pusat pemerintahan. Ini dengan melalui metropolitan ini dengan undang-undang saya kira bisa. Mengenai dana khusus pemerintah DKI itu saya dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan itu dinas Dirjen Anggaran malah ketika saya kemukakan berkali pemerintah DKI sudah merasa kaya ekonomi. Tapi memang kendalanya itu ada Kementerian Dalam Negeri, ada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang saya kira masih kesulitan dan ini harus dilebus. Tapi lumayan atau dana khusus sudah dimanfaatkan undang-undang. Kemudian lagi tambahan mengenai tindak lanjut penyelesaian wali kota Jakarta. Di sana itu ada ketua timnya yang bekas pejabat di biro. Ini namanya Pak Manihara Esa itu ketua. Jadi ini persoalan ini hidup terus. Jadi kalau pemerintah DKI ini tidak menanggapi, ini persoalan akan terus. Jadi pemerintah DKI harus menindaklanjuti. Tidak boleh membiarkan. Di dalam uraian salah satu pengamat di dokumen yang saya serahkan kepada Gubernur DKI, ini ada sampai dikatakan bahwa kalau pemerintah DKI, pemerintah mendiamkan perkara ini, istilahnya saya lupa ada di situ, pemerintah itu bisa dikatakan kriminal apapun melalaikan aset itu. Dan saya sependapat dengan wali kota Jakarta Barat, Pak Burhanuddin itu bahwa statementnya ada di dalam dokumen itu laporan bahwa ini harus diselesaikan dengan penyelesaian dengan pidana. Saya kira itu Pak Gubernur, dan saya kira silakan kalau terima kasih Pak. Sekali lagi buat Pak Gubernur, saya mengharapkan dengan turunnya Bapak ke masyarakat langsung bisa melihat langsung masyarakat Jakarta seperti apa, mungkin biar juga lebih mengenal Bapak dan situasi Jakarta seperti apa di pelosok-pelosok, di gang-gang dan sebagainya. Ini berlangsung apa ya,
seterusnya Pak, jangan mbok ya sekarang tok gitu loh Pak, jadi berlanjut. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Pak Gubernur, tadi ada hal yang belum direspon tentang komite sekolah, karena ini menjadi keluhan masyarakat secara umum, jadi nanti tolong ini direspon. Kemudian persoalan status kepegawaian yang dimaksud itu mereka jadi nasibnya seperti apa sekarang? Karena yang dikeluarkan sama kita waktu kita berkunjung ke rumah sakit Duren Sawit itu status mereka tidak jelas. Yang mereka tuntut itu adalah status kepegawaian mereka. Padahal mereka sudah mengabdi di rumah sakit Duren Sawit itu ya lebih dari 4 tahun. Tapi statusnya tidak jelas. Kasihan orang bekerja tapi status kepegawaiannya tidak jelas. Jadi ini tolong diselesaikan dengan bijaksana persoalan maksud agar orang yang bekerja itu memiliki status kepegawaian yang jelas begitu. Kemudian yang terakhir juga tadi belum direspon bagaimana tentang posisi status wali kota. Jadi mungkin Pak Gubernur bisa nanti mempelajari yang paling efektif, yang paling efisien untuk DKI itu potret wali kotanya seperti apa. Apakah dengan sekarang undang-undangnya itu kan tahun 2008 ya Mas Fajar ya, undang-undang tentang struktur organisasi Pemda terakhir 2008. Iya 2008 kan. Sekarang kan sudah 4 tahun ya dan sudah berarti gubernur gitu. Artinya apakah kebijakan yang diambil di masa lalu itu masih sesuai dengan kondisi Jakarta yang seperti ini dengan gubernurnya Pak Jokowi gitu, atau memang perlu dievaluasi ulang? Ya, catatan itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada kekurangan yang belum saya sampaikan. Yang pertama mengenai masalah keinginan warga Kelurahan Lekong RT 13 RT 3 itu mengenai masalah jembatan kontrol Pak Gubernur untuk penghubung antara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Itu Pak Kelurahan Lekong berharap mendapatkan jembatan. Yang kedua menyangkut mengenai masalah tunjangan untuk guru honorer sebesar Rp400.000 per bulan. Kalau wilayah yang lain sudah mendapatkan, tapi untuk wilayah Jakarta Selatan sampai saat ini 5 honorer tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Gubernur secara pribadi, kerja di balai kota 1 jam selebihnya di daerah di luar, bagaimana pelayanan administrasi yang Pak Gubernur kerjakan? Karena saya tahu persis bahwa Bapak telah mengatakan kita harus melayani. Kita bukan melayani, tapi kita melayani. Bagaimana pelayanan administrasi yang Bapak? Yang terakhir, kita butuh kerja nyata konkret yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya wacana, bukan hanya retorika, bukan hanya basa-basi. Jadi apa yang saya sampaikan, saya akan menunggu kerja konkret, keputusan yang jelas dari Bapak Gubernur dan jajaran. Terima kasih. Ya, saya masih ada yang setinggal. Itu terima kasih kepada asisten perekonomian dari Ibu yang menjawab pertemuan antara kepala biro besar, kepala balai besar dari Kementerian Pertanian mengenai teknologi pertanian dan mereka sebenarnya karena kepala balainya sudah langsung kepada menterinya tidak ada. Saya sendiri pada waktu itu sampai naik ojek saya ke sini ke Kementerian Besar karena saya menghargai ide ini dan saya sebagai orang yang pernah posisi ini saya mempertemukan antara kepala Bapeda dengan balai besar terkait dengan partainya. Kemudian yang kedua masalah
komunikasi Pak dengan masyarakat. Saya bisa memahami kesibukan Pak Gubernur, tetapi ini sebagai pejabat publik dan kemudian memang yang sentral pejabat publik itu adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi mohon, ini ada aspirasi dari masyarakat, tidak kelihatan sulit untuk menerima tamu-tamu. Karena filosofinya itu tamu itu apakah membawa berita bagus atau berita buruk, itu semuanya menjadi bahan masukan pengelolaan kebijakan. Jadi kalau saya perhatikan, maaf kalau saya selalu ikut, karena saya belum melekat di sini. Hari ini masuk surat dari mana saja semua dibaca di masa-masa. Besok pasti turun itu, pasti turun surat itu, dan meskipun bukan penyelesaian, tetapi sudah turun ke SKPD, ya itu proses selanjutnya dan wajib lapor kepada Pak Gubernur. Nah ini terus terang memang seperti ini saya bertanya-tanya gitu. Wah, ini saya ini meneruskan suatu pembicaraan dengan Menteri agak lama responnya, padahal saya pikir sangat sejalan dengan program Pak Gubernur. Nah, kemudian surat-surat itu maupun juga ya dijawab begitu. Jadi ya ada tidaknya itu ya pokoknya ada jawaban. Bahwa sudah diproses juga ada jawaban. Inilah yang keluhan masyarakat, termasuk saya rasakan, dan pada periode yang lalu saya komplain juga Gubernur itu dan minta maaf bahwa minta maaf. Termasuk telepon-telepon, SMS. Menteri saya kita telepon, masa pejabat kita DKI itu sendiri kita telepon. Itu adalah komunikasi yang resmi. Saya terus terang menteri, saya protes. Saya telepon kepentingan negara, saya SMS. Apakah anggota parlemen rendah untuk bertelepon dengan menteri? Dia minta maaf. Jam 11 malam dia, saya minta maaf. Jadi ini saya saja ini anggota DPD yang anggota DPD yang saya menggaji 2 orang itu tidak boleh dimatikan dulu. Pejabat publik itu tidak boleh menutup telepon kapan saja, dan kalau tidak sanggup memegang telepon terus-menerus, ya menggaji orang untuk memegang telepon itu. Jadi inilah yang saya pernah cerita di sini bahwa kesulitan saya berhubungan dengan pejabat DKI dulu. Itu saya temukan mudah-mudahan dari Masjidil Haram ini bisa diangkat. Tidak diangkat juga dari Masjidil Haram itu. Barangkali ada berkah di Masjidil Haram saya tahu. Jadi inilah dan saya berkeyakinan bahwa Gubernur terpilih dan Wakil Gubernur terpilih bukan figur pribadi yang tersandra dari persoalan budaya dan kultur di birokrasi pemerintah DKI, akan bisa tegas, bijaksana, tapi juga edukatif di dalam menghadapi, karena kultur birokrasi pemerintah DKI itu banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan yang baru ini, kultur itu akan berubah, dan itu tadi masalah respon. Saya kira Pak Gubernur, sekali lagi kami berterima kasih, dan mudah-mudahan secara berkala nanti beberapa bulan lagi kita bisa mengadakan rapat kerja lagi. Dan tadi yang diusulkan oleh Pak Dami itu ada memfasilitasi, mohon bantuan Pak Gubernur memfasilitasi agar anggota-anggota DPR yang terpilih dari Jakarta dan kami DPRD bisa seperti komunitas parlemen bisa bertemu, tapi juga
lagi panjang.